Oke, berikutnya di sini saya akan menjelaskan 3 objek lanjutannya. Yakni yang pertama adalah group box, kemudian yang kedua adalah radio button, dan kemudian checkbox. Nah, saya akan mulai dulu dari yang namanya group box. Oke, di sini di bagian toolbox, kalau yang mulai dari label, text box, dan sebagainya, kita menggunakan kategori all Windows Form. Nah, sekarang untuk all Windows Form ini, saya akan tutup dulu, collapse. Nah, coba Anda perhatikan di bagian kategori ini, di sini ada beberapa jenis kategori. Yang pertama adalah all Windows Form, kemudian ada lagi command control, dan seterusnya. Nah, salah satunya di sini ada namanya container. Nah, saya ekspansikan container. Nah, di dalam container ini ada namanya, salah satunya adalah group box. Nah, group box ini bisa juga Anda jumpai sama di dalam Windows Form, diawali dengan G, yakni group box. Oke, nah, group box ini adalah jenis kategori objek container. Apa yang dimaksud dengan container? Nah, sebelum saya menempati objek group box ke dalam form, saya akan kembali lagi menggunakan beberapa objek, atau saya memasang beberapa objek yang sudah pernah dijelaskan sebelumnya. Misalnya label, text box, button, dan sebagainya. Nah, saya menggunakan label. Nah, label ini, misalnya di sini, saya mengubah auto size-nya menjadi false, kemudian saya perbesar ukurannya, border style-nya saya ubah menjadi fix single. Setelah itu, saya memasangkan satu tombol di dalam labelnya. Nah, jadi dari sisi visual, tombol tersebut, button tersebut, berada di dalam label. Nah, saya akan menggeser ukuran atau memindahkan posisi dari label ini. Perhatikan. Nah, yang terjadi, button tersebut tidak berada di dalam label. Jadi masing-masing objek itu berdiri sendiri. Begitu juga jika kebalikannya. Label saya perkecil, tombol saya perbesar, label saya tempatkan ke dalamnya. Nah, perhatikan, label dengan tombol itu dua objek yang berbeda. Jadi tidak bisa kita menempati satu objek di dalam objek lain. Nah, sekarang tombol dengan label saya perkecil lagi. Saya menempatkan satu group box. Oke. Nah, di dalam group box ini, saya pindahkan label ke dalam group box. Begitu juga dengan tombol ke dalam group box. Nah, saya pindahkan group box-nya. Nah, perhatikan. Group box-nya saat bergerak, label dan tombol juga ikut bergerak. Nah, jadi dari kondisi ini, maka bisa Anda lihat bahwa label dan tombol bukan berada di atas form, tetapi berada di atas group box. Nah, jadi itulah kenapa group box dinamakan sebagai kategori container. Jadi objek yang kategori container itu adalah objek yang dapat menampung objek lain. Nah, dalam hal ini, contoh ini, Anda lihat bahwa group box menampung objek label dan tombol. Oke. Nah, kemudian objek yang berikutnya yang akan kita bahas adalah radio button dan checkbox. Untuk group box, saya tinggalkan dulu di samping. Nah, sekarang checkbox dan radio button. Untuk checkbox, diawali dengan C. Nah, seperti ini. Saya pasangkan sebanyak 3 checkbox dulu ke atas form, bukan di dalam group box. Checkbox 1, checkbox 2, kemudian checkbox 3. Oke. Nah, coba kita bahas dulu di dalam checkbox ini. Nah, di dalam checkbox ini ada beberapa properties yang umum digunakan. Checkbox fungsinya di sini adalah untuk meminta user memberikan suatu tanda centang ke dalam objek tersebut. Nah, tanda centang yang seperti bagaimana? Coba saya jalankan. Oke.
Saya klik. Nah, inilah kita memberikan tanda centang. Saya klik lagi, hilang. Jadi on, off, on, off. Oke, nah itu adalah tanda centangnya. Nah, di dalam properties kita bisa mengambil status tanda centangnya, yakni dari properties check. Nah, check di sini bernilai false. Kalau bernilai true, nah perhatikan tanda centangnya ada. Kalau false, tanda centangnya hilang. Nah, kemudian nanti ada lagi beberapa properties, silakan Anda explore sendiri. Oke, nah kemudian saya tambahkan lagi radio button R. Ini dia. Saya tambahkan 3 radio button, 2, dan 3. Nah, radio button dengan checkbox hampir sama ya, cuma bedanya kalau radio button dia berbentuk centang, checkbox dia berbentuk centang, radio button dia berbentuk bulat. Nah, selain itu, perbedaannya apa? Nah, coba saya jalankan lagi. Perhatikan, saya memberikan tanda checkbox, tanda centang pada 3 checkbox ini. Checkbox 1 saya berikan tandanya, 2 juga, 3 juga. Nah, 3-tiganya bernilai true. Kemudian radio 1, saya berikan tanda centang 1 pada radio 1. Saya memberikan lagi tanda centang pada radio 2. Perhatikan apa yang terjadi. Nah, otomatis apa yang sudah diberikan centangnya di radio 1, dia akan pindah ke radio 2. Saya klik lagi ke 3. Dia pindah. Nah, saya klik lagi. Nah, jadi bisa Anda lihat, dari 3 radio button ini, Anda hanya bisa memilih 1 dari 3. Tidak bisa semuanya. Sedangkan checkbox, Anda bisa memilih lebih dari 1. Nah, itu perbedaannya. Oke. Kemudian, saya tambahkan lagi. Untuk radio button ini, saya pindahkan ke dalam group box. Oke. Saya tambahkan lagi 3 radio button. Di luar dari group box. 1, 2, dan 3. Nah, coba saya jalankan lagi. Perhatikan, radio 1, 2, 3, saya hanya bisa memilih 1 dari 3 ini. Kemudian radio 4, 5, 6, perhatikan. Nah, saya bisa memilih 1 dari 3 ini. Nah, berarti dalam kondisi ini, di dalam satu form, mengandung 6 radio button. Dari 6 radio button, kita bisa memilih 2 dari 6. Nah, kenapa bisa seperti itu? Pada tadi di awal itu, bisa Anda lihat, kita hanya bisa memilih 1 aja. Nah, radio button 1, 2, 3 ini, dia bukan berada di atas form. Tetapi dia berada di atas group box 1. Jadi dia berada di dalam ruang lingkup dari group box 1. Bukan ruang lingkup dari form. Sedangkan radio button 456, dia berada di dalam ruang lingkup dari form. Nah, jadi antara radio button 123 dan 456, ruang lingkupnya itu beda. Dia menempati di lingkungan yang berbeda. Nah, 123 dia berada di dalam lingkungan group box, 456 berada di dalam lingkungan form 1. Jadi 2 area yang berbeda. Jadi kalau radio button yang berada di dalam satu area yang sama, kita hanya bisa memilih 1 dari semua radio button yang ada di dalam area tersebut. Jadi di sini areanya beda, maka kita bisa memilih 2 dari 6 ini. 2 lingkungan yang berbeda sama sekali. Oke. Nah, jadi ini adalah penggunaan sederhana dari yang namanya group box, radio button, dan checkbox. Oke, satu lagi. Di dalam radio button ini, di dalam group box, penamaan defaultnya adalah diawali dengan GRP. Misalnya GRP kelompok. Kemudian kalau checkbox, itu biasanya diawali dengan CHK. CHK misalnya CHK pilihan 1. Kalau radio button, nah, biasanya diawali dengan RDO. Misalnya RDO pilihan 1. Nah, itu adalah inisial yang umum
dari group box, radio button, dan checkbox. Nah, itu penjelasan secara sekilas dari sisi visual mengenai radio buttonnya. Oke, nah berikutnya saya akan memberikan satu contoh. Sebelumnya di sini saya hapus kembali. Nah, contohnya di sini saya akan melibatkan group box dan checkbox radio button, ketiga-tiganya. Nah, saya tambahkan satu group box. Misalnya di sini adalah daftar nilai atau nilai huruf. Saya tuliskan di atas X-nya. Oke. Nah, dia menuliskan nilai huruf. Nah, nilai huruf tersebut saya berikan radio button. 1, 2, saya gandakan. Ingat, caranya tahan tombol kontrol, kemudian di add. Oke, ini nilai A, B, C, D, satu lagi, E. Oke. Nah, kemudian saya tambahkan lagi satu group box. Nah, misalnya di sini saya akan menempatkan beberapa checkbox. Oke. Nah, checkbox di sini misalnya sertifikasi. Nah, apa-apa saja. Nah, di sini saya menggunakan checkbox. Nah, di sini ada 1, 2, dan 3. Saya berikan 3, di mana di sini saya menggunakan misalnya FCNS, kemudian Red Hat, kemudian di sini Accurate. Nah, saya tambahkan satu lagi, misalnya di sini adalah SAP. Oke. Nah, kemudian untuk nilai hurufnya saya berikan inisial GRP nilai. Kemudian untuk sertifikasinya saya berikan misalnya GRP sertifikasi. Saya tambahkan satu tombol, misalnya di samping, misalnya BTN T, dengan X-nya adalah C. Oke. Nah, saya tambahkan satu label lagi di bawah. Nah, label 1, misalnya di sini name-nya adalah LBL keterangan. Oke. Nah, apa yang terjadi di sini? Sekarang, jika saya memilih menjalankan programnya dulu, ya, bentar. Oke, bentar, agak lama dikit. Baik. Nah, di sini, jika program dijalankan, saya bisa memilih satu dari 5 pilihan nilai yang ada di sini. Nah, kemudian, saya juga bisa memilih sertifikat apa yang ada di pilihan group box sertifikat. Saya bisa memilih lebih dari satu. Nah, setelah saya pilih, misalnya contohnya di sini saya pilih C, kemudian di sini saya pilih Red Hat dan Accurate. Saat saya klik tombol C, maka akan muncul di level 1, nilai huruf Anda adalah C. Dan sertifikatnya, daftar sertifikat yang terpilih adalah Red Hat dan Accurate. Nah, bagaimana caranya? Oke. Sebelumnya, kita harus identifikasi dulu penggunaan eventnya. Apa yang terjadi di dalam program ini? Interaksi apa yang diberikan oleh user? Nah, saat user memilih nilai huruf ataupun sertifikat, tidak ada proses apapun. Yang ada hanyalah pemilihan aja.
Sedangkan adanya proses jika user mengklik tombol cek. Nah, jadi saat user mengklik tombol cek, barulah dia akan memunculkan pesannya ke label. Oke, nah sekarang saya akan buat keterangannya. Maka event klik dari tombol cek. Nah, saya akan mulai codingnya. Saya pertama deklarasikan dulu satu variabel pesan atau keterangan dengan nilai awalnya adalah 0. Nah, di sini saya akan membuat keterangannya itu agak berbeda prosesnya. Saya ketik dulu for each radio button i di dalam group box nilai. Kemudian jika i.check, maka tunggu dulu, ini saya tuliskan dulu. Oke. Nah, saya batasi dulu sampai sini. Kemudian saya tuliskan label 1. Oh, label keterangan. Sorry, bukan label 1. LBL keterangan.text sama dengan keterangan. Oke. Tunggu, ada yang salah. Controls. Oke. Nah, untuk nilai huruf dulu, saya memilih C. Kemudian saya klik tombol cek. Nah, maka dia muncul. Nilai hurufnya adalah C. Saya pilih E, nilai huruf sama dengan E. Saya pilih D, sama dengan B. Nah, apa yang dilakukan dalam potongan coding ini? Pertama, saya deklarasikan dulu satu variabel string dengan nilai awal nilai huruf sama dengan dulu. Nah, setelah itu, masih ingat perulangan for X dari perkuliahan pengantar sisab di semester lalu? Perulangan objek. Nah, apa yang dilakukan di sini? Saya lakukan perulangan untuk setiap objek berupa radio button yang ada di dalam grup nilai. Nah, di dalam grup box nilai ini, nilai huruf ini, di dalamnya ada 5 radio button. Nah, dari 5 radio button ini, akan saya lakukan perulangan baca setiap radio button yang ada di dalam grup box. Jadi nanti perulangan pertama, mungkin nanti I akan mewakili radio button A, perulangan kedua mewakili B, perulangan ketiga mewakili C, sampai dengan perulangan kelima mewakili E. Nah, jadi misalnya contohnya saya memilih B. Perulangan pertama, I akan mewakili A. Nah, kemudian dia masuk, jika i.check, ini akan merujuk kemana? I merujuk ke radio button dari A. Nah, apakah radio button dari A ini yang diwakili oleh I, properties check-nya bernilai true atau false? Nah, tidak ada tanda centang, maka dia bernilai false. Jika false, skip, lewat. Nah, balik lagi ke atas, for is lagi, I yang tadi mewakili radio button A, sekarang I-nya akan mewakili radio button bernilai B. Masuk lagi, apakah i.check? Nah, radio button B ini, apakah tanda check-nya ada? Iya, ada tanda check, maka .check-nya akan bernilai true. Karena dia bernilai true, maka masuklah ke sini. Keterangan sama dengan string.concat. Jadi penggabungan string. Silakan lihat materi manipulasi string dari semester lalu, jika lupa. Nah, apa yang saya gabungkan? Concat dalam kurung, variabel keterangan. Maka dia baca nilai huruf sama dengan digabungkan dengan i.text. Nah, i.text-nya apa? Ini mewakili radio button dengan nilai B.
Nah, radio button B ini dot text-nya apa? B. Maka dia mengambil huruf B. Maka nanti hasilnya adalah nilai huruf sama dengan B. Maka keterangan ini nanti akan bernilai nilai huruf sama dengan B. Setelah itu, perulangan lanjut lagi. Perulangan ketiga, I akan mewakili C. Nah, C tidak ada tanda cek, maka false, tidak terjadi apa-apa. Sampai dengan selesai, tidak akan ketemu lagi yang dot check-nya true. Perulangan for is selesai, kemudian cetaklah keterangan itu ke dalam label keterangan. Maka inilah hasilnya. Oke. Nah, sekarang lanjut untuk sertifikat. Oke. Nah, keterangan saya tambahkan lagi string dot concat keterangan. Kemudian saya tambahkan, tunggu dulu, di sini, betul, tambahkan keterangan, kemudian saya tambahkan string dot format, saya berikan enter. Jadi apa yang sudah dituliskan di sini, sudah ditambahkan di sini, saya tambahkan enter satu kali, supaya bisa turun ke bawah. Oke, kita lanjut. For is lagi. Di sini, saya akan lakukan perulangan untuk setiap checkbox. Baik. Checkbox I in group certificate dot controls. Lakukan perulangan untuk setiap checkbox yang ada di dalam group box sertifikat. Jika, tunggu dulu, ada yang kurang. Ini saya tambahkan lagi. Saya gabungkan dengan jenis sertifikasi sama dengan turun ke bawah. Oke, saya lanjut. Salah. Saya gabungkan string keterangan kembali dengan i.text. Oke. Nah, coba kita lihat dulu sebelum saya jelaskan. Kita lihat dulu apakah itu benar atau enggak. Saya pilih nilai C, saya pilih red hat dan accurate. Nah, oke. Ini saya berikan spasi dulu. Saya berikan adanya pemisah. Nah, saya jelaskan lagi. Saya pilih C, FCNS, accurate, SAP. Nah, maka bisa Anda lihat jenis sertifikasi sama dengan SAP, accurate, dan FCNS. Saya ganti. Berubah. FCNS dan Red Hat. Nah, apa yang dilakukan di sini? Kelanjutan dari penjelasan yang tadi. Setelah nilai hurufnya diambil, sekarang saya tambahkan lagi. Tadi hanya mencetak sampai nilai huruf sama dengan nilai huruf apa yang dipilih. Nah, saya tambahkan lagi concat. Saya tambahkan concat dengan enter satu kali, maka di sini bisa Anda lihat dia turun. Kemudian tambahkan lagi keterangan jenis sertifikasi. Jenis sertifikasi sama dengan. Nah, lakukan proses for each yang hampir mirip dengan yang di radio button. Tapi kali ini lakukan perulangannya terhadap checkbox yang ada di dalam group box. Oke. Di dalam group box sertifikasi ada 4 checkbox. Jadi ada 4 perulangan yang akan dilakukannya. Nah, setiap perulangan di dalamnya itu, checkbox di dalamnya itu akan diwakili oleh I. Nah, perulangan saat I mewakili FCNS, maka nilainya akan bernilai check, true. Checknya akan bernilai true. Karena bernilai true, maka ambillah tulisannya, gabungkan ke dalam keterangan.
Jadi kalau misalnya semuanya true, maka semuanya muncul. Jika tidak ada, maka kosong. Oke. Nah, itu adalah contoh sederhana dari penggunaan group box, checkbox, dan radio button.